Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Teknologi Informasi Perkantoran 1 untuk pembahasan materi tentang Microsoft PowerPoint. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang disebut dengan animasi. Mungkin Anda semua sudah mengenal animasi. Jadi animasi adalah bagian dari PowerPoint untuk mempercantik tampilan presentasi yang Anda telah buat. Untuk itu Anda mungkin sudah pernah mengenal pula macam-macam dari animasi. Jadi animasi mempunyai banyak fungsi, banyak fasilitas, banyak jenis tampilan, dan salah satunya adalah misalkan contohnya kita akan coba tampilkan animasi dari bentuk seperti ini. Inilah ada animasi countdown di mana kita mengombinasikan beberapa dari jenis dari animasi, baik itu entrance, passing, exit, kita pakai untuk membuat agar tampilan countdown ini dapat muncul, dapat ditampilkan di PowerPoint kita. Ya, ini adalah tampilan dari animasi dari sebuah countdown. Kita untuk mempelajari tentang countdown ini kita bisa lakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita sisipkan slide baru atau Anda membuat sebuah slide baru. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah objek. Kita bisa insert, masuk kemudian dengan menggunakan word art. Kita pilih salah satu dari word art itu, misalkan kita pilih yang pertama ini. Kemudian kita tulis angka 5. Setelah itu kita coba ukurannya kita sesuaikan. Jadi misalkan kita buat dari ke ukuran yang paling besar. Ya, Anda bisa memanfaatkan guideline ini untuk Anda bisa Anda pakai untuk sebagai petunjuk meletakkan data Anda ataupun gambar Anda pada tengah-tengah dari layar kerja Anda. Jika sudah, maka Anda insert lagi kemudian shift. Kita membuat lingkaran sekarang. Untuk bisa membuat lingkaran itu dapat tampil dengan bentuk yang benar-benar bulat, kita bisa tekan Ctrl. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita coba atur agar gambar shape ini posisinya ada di belakang dari tulisan angka 5 tadi. Kita bisa masuk di bagian ini, di bagian dari bisa masuk ke send backward, ya. Nah, mumpung ini cuma ada 2 objek, maka kita bisa mudah pakai send backward. Tetapi jika sulit, Anda bisa masuk ke home, kemudian Anda masuk ke selection pane. Nah, di sini kita bisa mengatur tampilannya dengan bentuk seperti ini. Jadi, saya ulangi kembali. Jika kita mempunyai urutan rectangle 1 ada di urutan paling atas, maka itu adalah posisinya yang paling atas. Di bawahnya adalah oval 2. Nah, untuk mempermudah dari nantinya Anda mengatur animasinya, kita beri nama. Misalkan rectangle 1 ini kita beri nama dengan 5. Angka 5. Kemudian kita beri nama oval atau mungkin kita biarkan juga bisa, nggak apa-apa. Kalau kita kasih nama outline begitu ya, kita enter. Nah, setelah itu kita coba buat seperti contoh di slide yang sebelumnya. Kita buat dengan bentuk yang tengahnya kosong. Jadi kita masuk ke shape format, kita buat shape fill-nya kosong, tidak ada warna yang kita pakai. Kemudian shape outline-nya kita ganti width-nya ke ukuran yang paling tebal. Atau jika seandainya Anda merasa kurang tebal, kita bisa masuk ke more line. Kemudian Anda pilih dengan width-nya kita ubah misalkan menjadi 15. Ya. Untuk warna Anda bisa ganti di shape outline ini misalkan dengan warna merah,
merah marun ataukah ungu dan seterusnya ya, Anda bisa atur sesuai dengan apa yang Anda mau ya. Contoh ini aja. Nah, kalau sudah, kita bisa tutup kembali. Kita masuk pada animasi. Kemudian Anda klik animation pane. Ya. Jadi masuk ke animasi, tab animasi, kemudian animation pane, maka akan muncul animation pane di mana menunjukkan semua aktivitas animasi yang Anda sudah buat dengan objek ini. Kebetulan objek kita yang pertama ini masih belum ada animasi, maka juga tidak muncul keterangan animasi apapun yang ada di sini. Maka untuk memberi animasi pertama kita harus pilih dulu objeknya. Kita misalkan pilih angka 5. Angka 5 kita pilih. Kemudian kita coba keluarkan dengan misalkan fit. Ya. Kemudian gambar ataupun outline-nya ini kita juga beri fit. Maka Anda lihat di sebelah kanan di animation pane-nya semuanya akan muncul dengan urutan, akan muncul terlebih dulu angka dan yang kemudian yang kedua adalah outline. Jadi yang perlu Anda perhatikan di animation pane ini adalah menunjukkan urutan dari animasi yang Anda akan atur. Urutan yang pertama adalah angka, yang kedua adalah animasi ini. Kemudian tanda mouse ini menunjukkan on click ya. Jadi startnya on click, defaultnya biasanya on click. Itu artinya bahwa ketika tidak Anda klik maka animasinya tidak akan berfungsi. Jadi Anda harus klik dulu. Anda boleh klik, Anda boleh tekan tombol di keyboard, misalkan pakai spasi dan seterusnya, ataukah enter juga boleh untuk menjalankan animasinya. Nah ini kita coba, kita jalankan. Selama kita tidak klik, maka dia tidak akan menjalankan animasinya. Nah, ini animasinya sudah berjalan semua. Karena sudah selesai, maka kita bisa klik kanan, kemudian end show. Nah sekarang kita akan coba atur untuk memberi efek lingkaran yang terus berputar seperti countdown dari contoh yang sebelumnya. Untuk bisa menampilkan bentuk seperti itu maka kita klik lagi objeknya. Klik lagi objeknya. Kita buat sekarang dengan menambahkan efek. Tadi sudah ada efek keluar, maka sekarang untuk menghilangkan efek keluarnya. Maka kita klik objeknya, kemudian ingat kalau Anda ingin menambahkan animasi, maka Anda klik add animasi. Ya, jadi klik di sini, kit animation, add animation. Kemudian Anda cari yang berupa wipe. Ya, wipe. Oh, bukan wipe. Kita ganti. Nah, untuk menggantinya, Anda bisa langsung pilih di sini. Kemudian kita ganti dari tabel yang ada, contoh sini more exit effect, kita ganti menjadi wheel. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita oke. Maka yang tadi kita salah pilih dengan wipe akan sudah berubah menjadi wheel. Ya, Anda perhatikan di sini menunjukkan di bagian ini kalau saya sorot di sini atau Anda lihat di atas bukan lagi wipe tetapi wheel. Sehingga kalau Anda ingin merubah, saya ingatkan kembali, Anda bisa mengklik objeknya, ataukah Anda klik animasinya, kemudian Anda ganti dengan yang baru. Itu untuk mengganti. Tapi kalau untuk menambahkan animasi, maka pilih objeknya, kemudian Anda pilih add animation. Dan langkah berikutnya adalah kita memberikan efek yang sama exit untuk lingkaran ovalnya. Maka kita pilih lagi add animation, kemudian kita pilih yang wheel. Nah ini. Nah, kalau sudah maka kita mempunyai sebuah animasi dari bentuk 5 ini yang muncul dan kemudian hilang. Nah, kita buat agar tampilannya tidak perlu on click di awal, maka kita bisa atur di sini adalah on clicknya kita ganti dengan with previous. Jadi ada 3 macam, on click, with previous, dan after previous. With previous berarti dia akan menjalankan bersama dengan animasi sebelumnya, atau dia kalau pada posisi paling atas dia akan otomatis menjalankan animasi itu begitu kita buka slide yang kita inginkan. Nah, untuk outline-nya kita tampilkan muncul with previous, jadi dia akan muncul bersamaan.
muncul bersamaan. Nah, sementara hilangnya kita buat on click agar nanti jangan sampai gambar keluar langsung hilang. Jadi ini kita on click-kan dulu, ini kita ganti dengan on click. Kemudian kita pilih outline-nya, ini adalah mengikuti with previous. Nah, kita coba animasikan. Jadi otomatis dia keluar dan kemudian hilang begitu kita klik berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat untuk efek memunculkan angka 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Nah, maka yang pertama kita lakukan adalah kita copy dulu. Jadi Anda tekan angka 5 ini, kemudian Anda copy. Kemudian Anda paste di situ. Lakukan lagi. Ini kita ganti aja biar tidak bingung ya. Kita ganti 4. Kemudian kita juga ganti di sini jadi angka 4. Kemudian kita paste lagi. Ingat, yang teratas adalah tampilan yang paling atas. Jadi ini adalah 3. Ini juga adalah angka 3. Kemudian kita klik lagi di sini. Kita ganti angka 2. Kemudian kita klik lagi di sini, kita paste, kita ganti menjadi angka 1. Ini kita ganti angka 1. Kemudian kita copy lagi yang terakhir angka 0. Ya, kita hapus, ganti angka 0. Juga kita ganti di angka 5 ini jadi angka 0. Baik, berarti Anda sekarang sudah mempunyai angka 5 sampai dengan angka 0. Nah, kemudian kita coba pilih. Jadi Anda bisa tekan Ctrl dan Anda klik di selection pin ini, semua angkanya. Anda pilih dengan Anda atur agar tampilannya bisa pada satu titik yang sama. Jadi ini kita masuk ke shape, kemudian kita buat align center dan satu lagi align middle. Nah, posisinya akan menjadi satu titik tetapi masih belum center dengan garis outline-nya. Nah, kita klik lagi garis outline ini. Sekarang terpilih semua, kita masukkan di sini line center dan kemudian line middle. Oke, sekarang kita punya susunan gambar di mana di bagian tengah ini menunjukkan angka 5 sampai dengan 0. Dengan posisi 0 adalah pada lapisan yang paling atas. Dan lapisan paling bawah adalah outline-nya. Nah, ketika kita copy tadi, maka animasinya pun akan juga ikut terkopikan. Jadi akan terkopikan. Jadi misalkan kalau kita pilih angka 1, nah berarti angka 1 itu sudah terkopi juga keluar dan hilangnya. Keluar dan hilangnya. Nah, kita akan ubah agar tidak perlu pakai klik pada proses untuk menjalankan countdown ini. Kita ganti. Untuk yang pertama adalah outline-nya. Untuk outline-nya kita ganti di sini udah with previous ya. Kemudian kita belum tambahkan, jadi kita tambahkan dulu untuk outline ini dengan animasi yang baru. Kita masuk ke animation ya. Kita menambahkan animasi baru. Jadi kita klik lagi. Kemudian kita add animation. Kita pilih keluarnya menggunakan wheel. Ya. Kalau sudah, ini kita pindahkan di setelah munculnya angka 4. Ya, jadi setelah angka 5 muncul angka 4. Kemudian kita tambahkan lagi, kita klik lagi, kita tambahkan lagi animasi untuk keluar dari outline ini.
Ini kita pindahkan lagi setelah angka 4 hilang. Nah, di sini ya. Jadi Anda perhatikan, Anda tambahkan outline, kemudian posisikan posisinya ada di sebelum angka 4 hilang. Kemudian tambahkan satu lagi outline untuk setelah angka 4 hilang. Lakukan lagi untuk yang lainnya. Tambahkan wheel. Kemudian kita pilih lagi objeknya, kita tambah add lagi untuk exit. Ini kita masukkan outline-nya ini untuk angka 3. Sebelum angka 3 hilang dan sebelum angka 3 masuk. Sesudah angka 3. Nah, seperti ini. Tambahkan lagi add animation wheel. Kemudian kita klik lagi objeknya, add animation wheel. Kita cari setelah itu adalah hilangnya angka, sebelum hilangnya angka 2 dan setelah hilangnya angka 2. Kita ulang lagi, add animation wheel, kemudian add animation exit wheel. Kita pindahkan sebelum angka 1 hilang dan sesudah angka 1 hilang. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ubah, kita coba nanti tampilkan, kita ubah dulu agar tampilannya otomatis bisa langsung tanpa harus on click ya. Jadi angka 5 ini kita pilih sekarang adalah after previous. Jadi after previous, angka itu akan hilang bersama dengan garis, kemudian akan muncul angka 4 diikuti dengan after previous dari ini, dari angka 4 keluar. Coba angka 4 kita buat juga after previous. Oh maaf, ini kita buat adalah with previous ya. Nah, yang outline ini after previous. Ini kita buat with previous, kita buatkan bareng-bareng dengan itu. Setelah itu kemudian muncul bersamaan angka ini dan outline-nya with previous. Jadi Anda lihat di sini, ini adalah skema dari bentuk tampilannya. Ini juga membantu kita untuk bisa apakah benar alur waktu yang kita sudah tentukan. Ini after, ini juga with. Ya, ini ya. Kemudian ini with, dan yang ini after, ini with. Ini adalah muncul bersama-sama with, yang ini after. Outline ini after. Oh maaf, ini kita ganti dengan with. With angka 0 akan muncul dan ini akan hilang after. Ya, kita coba ya. Animasi memang perlu harus dicoba dulu, kita coba jalankan, kita evaluasi setelah kita buat. Ya, ternyata ada kesalahan di sini, adalah angka 1 dan 2-nya muncul bersamaan sehingga membingungkan. Nah, nanti kita akan edit sekarang. Nah, untuk bisa mengedit kita kembali lagi masuk di bagian ini. Kita tadi tahu bahwa kendalanya adalah angkanya itu akan hilang bersama dengan keluarnya. Jadi kalau begitu ini kita buat after. Ya. Jadi untuk setiap munculnya angka kita buat after, kita ganti ke after. Munculnya angka 2 kita buat after. Sorry, ini kita buat after.
Untuk yang angka 1 kita buat after. Untuk yang angka 0 juga sama, kita buat after. Dan mungkin untuk hilangnya angka 0 adalah setelah angka 1. Oh, ini kita kurang outline-nya ya. Tambahkan satu kali lagi entrance untuk outline. Tadi kita juga lihat belum keluar outline-nya. Di outline ini akan bersama-sama muncul dengan angka 0. Posisinya bukan on click tapi with previous. Nah, oke. Dan hilangnya garisnya. Satu lagi kita klik untuk menambahkan hilangnya outline itu satu kali lagi. Ya, ini adalah untuk after. Oh maaf, ini kita pilih with berbarengan. Kita coba jalankan dari awal. Oke. Ya. 4. Oke. Kita punya countdown yang sudah benar. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Berarti tadi bentuk skema dari timelinenya Anda silakan coba buat pelan-pelan. Pastikan urutannya benar sehingga angka 0 ini nanti akan menjadi bagian terakhir dan kemudian hilang. Nah, kalau seperti contoh tadi di awal akan ada muncul kata go, itu opsional ya, Anda boleh tambahkan atau tidak. Yang pasti bentuk countdown ini sudah bisa ditampilkan dengan benar. Silakan Anda coba membuat animasi ini. Kemudian nanti setelah itu kita coba untuk Anda bisa presentasikan ataukah mungkin Anda kirimkan melalui media yang kita sudah tentukan. Terima kasih, selamat belajar. Silakan mencoba.